Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya jadi hari ini kita bakal nanya tentang apa Kim? Tentang kultur jaringan. Mungkin kepada dulu, tapi sebelum itu ya. Ini gue tuh cuma pengen ngasih tahu lah kalau game itu disponsorin sama Goto ya. Jadi Goto tuh yaitu buat ngaduk-ngaduk kopi ya. Yang kedua apa itu? Apalagi Fatih. Ya ini ada enggak ini aja ya. Jadi ada Aresta juga ya. Ada Aresta juga kita disponsorin oleh Aresta 21. Semuanya Kyo. Ya. Jadi hari ini kita bakal nanya apa Kyo? Sebelum nanya ya. Perkenalan dulu deh. Perkenalkan, nama saya Samuel Pratama. Ya, nama Ane Remon Style. Bisa dipanggil Remon. Nama gua Kups. Udah langsung aja, yuk mulai dari pertama deh. Yang pertama, Samil perkenalan. Bung Samil, kan kita tentang kultur jaringan ya. Ya, benar. Kita nggak tahu nih pengertiannya apa. Ya. Bisa dikasih tahu. Tahu dikit-dikit lah buat kita, buat teman-teman juga. Oke, siap. Jadi pengertian kultur jaringan di sini, kultur jaringan adalah teknik perbanyakan tanaman menggunakan atau memanfaatkan teknik potensi dari suatu tanaman. Teknik potensi di sini adalah suatu kemampuan dari suatu tumbuhan atau organisme itu untuk berkembang biak menjadi lebih banyak. Dan bagian yang diambil itu disebut juga eksplas. Bagian yang diambil dari untuk dijadikan kultur jaringan. Mungkin itu. Udah itu. Oh iya boleh. Lanjut Bung Fatir. Iya, kita bakal nanya deh. Di situ manfaat dari kultur jaringan itu ada apa aja, Bu? Manfaatnya itu banyak. Dan di sini saya akan menjelaskan mungkin hanya 4 saja. Yang pertama yaitu menciptakan tanaman yang bebas dari virus dan bakteri. Yang kedua, menciptakan tanaman yang sama seperti induknya. Lalu yang ketiga, membuat atau memperbanyak tanaman agar bisa lebih bagus lah. Ya, aman gitu lah. Ya. Pertanyaan 3 ya. Yang ketiga apa nih Bung Fatih? Yang ketiga ada macamnya deh, macam-macamnya. Macam-macamnya itu ada pertama kultur anter. Kultur anter itu adalah kultur yang mengambil bagian dari kepala sari dari suatu tanaman. Lalu yang kedua ada kultur embrio yang itu mengambil dari embrio tanaman. Lalu yang ketiga ada kultur kloroplas yaitu mengambil dari benang sari dari suatu tanaman. Jadi macam-macamnya banyak juga ya. Bung siapa tadi nama lu? Bung Raymond ya. Jadi macam-macamnya tuh banyak juga guys. Terus juga selain manfaatnya gitu kan. Kita juga pengen tahu deh gimana sih, jelasin dulu deh prosedur kultur jaringan itu sendiri. Prosedurnya itu yang pertama adalah penyiapan alat dan bahan. Alat di sini tuh ada botol Erlenmeyer yang digunakan sebagai wadah untuk explant atau bagian dari tanaman yang akan tumbuh. Lalu yang kedua ada kaca steril untuk menutup botol Erlenmeyer tersebut. Lalu ada explant atau bagian dari tanaman yang sudah diambil baik dari daunnya atau dari batangnya atau dari akarnya. Lalu yang kedua, prosedur yang kedua adalah pengambilan eksplan. Pengambilan eksplan di sini tuh kita hanya mengambil bagian kecil dari baik itu dari daun, akar ataupun dari batang. Yang dimana kita menggunakan air atau media lain untuk mensterilkan tanaman tersebut. Yang ketiga ada pengocokan. Pengocokan di sini. Buat yang backstage tolong jangan salah dulu ya. Pengocokan itu kita belum dengerin penjelasannya guys. Pengocokan itu guna agar nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan tersebut terpenuhi secara merata. Lalu agar tanaman tersebut bisa tumbuh lebih mudah dan lebih cepat. Lalu yang terakhir adalah penggunaan media-media lain seperti misalkan media air mungkin dan cahaya atau sinar matahari yang cukup. Itu sekian dari saya. Oh udah segitu doang. Aduh, mau lama. Iya. Aduh, aslinya karena emang mepet juga ya. Iya. Ya udah deh. Buat yang mau tahu lebih lanjut langsung aja kontaknya Bung Syamil. Ada di link bawah. Di bawah ini ya. Ya, langsung aja mungkin sekian dari kita.
podcast apa? Podcast Bung Bang Bung. Bung Bang Bung. Buat yang mau nonton banyak lagi video-video tentang biologi langsung aja cek di link ya. Klik subscribe and lonceng. Subscribe. Nah, mungkin sekian dari kita. Makasih ya Bung Bima, makasih banyak sudah banyak. Makasih banyak. Sekian ya.